just wanna hold me, 'cause I'm lonely. Ya, itu adalah sepenggalan dari lagu baru yang akan datang. It's your boy, cara paling family friendly di dunia. Dan saya bersama dengan istri saya. Ini udah mulai ya? Deborah Immanuela. Ya, jadi karena tidak ada konten, jadi dia sudah membuat konten terbucin, terkeren, terepik pasangan abad ini. Eric Depp, anjir. Eric and Depp. Ya, kalau misalnya kalian mau ke Instagram kita berdua, ada di Eric and Depp. Ya, dan sebelum video mulai, don't forget to share and subscribe this video. First gua kasih kalian waktu 1, 2, 3. Ya, jadi kita bikin Q&A. Benar begitu sayang? Ya. Q&A tentang hubungan. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya hubungan, kalian masih jomblo, jelek, gendut, miskin, skip videonya karena tidak akan relate dengan kalian. Tapi sebenarnya mungkin relate juga. One day relate. Ketika kalian menemukan pasangan kalian. Oke, pertanyaan pertama, first question. Uang dan cinta, mana yang lebih penting dalam hubungan percintaan? Uang dan cinta, mana yang lebih penting? Menurut saya adalah cinta. Karena kalau saya sudah punya uang. Kalau belum punya uang? Kalau belum punya uang tetap cinta sih. Aku dari dulu cinta sih, nggak pernah mandang. Karena apa? Mungkin karena aku laki-laki ya. Jadi kayak aku merasa aku punya tanggung jawab. Jadi cinta lebih penting dibanding uang. Kalau misalnya udah cinta, misalnya pasangan lu cinta sama lu, otomatis uang akan datang dengan sendirinya. Damn bro. Kalau kamu gimana sayang? Kalau aku cinta juga sih. Aku nggak pernah melihat seseorang dari uangnya. Dan aku sebenarnya paling sebel itu, salah satu red flag aku itu adalah cowok yang suka flexing pas baru kenal. Jadi kayak pas baru kenal dia kayak, aduh gue punya ini, gue punya itu gitu. Itu udah, Aku punya itu sudah penting. itu Bener. sudah red flag gitu. Jadi cinta sih, tapi nggak boleh bego, bener nggak? Iya. Nggak boleh bodoh. Jadi cinta itu penting, tapi harus pinter juga. Jadi kalau misalnya udah cinta, karena kalau buat aku hubungan itu tuh kita berdua tuh harus bisa grow bareng-bareng sih. Jadi mungkin awalnya cinta, tapi kalau misalnya pasangannya nggak mau grow bareng sama kita, itu juga lama-lama males sih, bener gak sih? Iya, bisa dilepas. Jadi kayak misalnya nih, oke lah awalnya cinta gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue nih, gue merasa gue tuh lebih grow ketika gue bareng sama Dep. Ya, jadi justru jelek-jeleknya gue bakal hilang dengan sendirinya dan bakal terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik gitu. Kalau misalnya kayak lu cinta-cinta tapi pasangan lu nggak grow, tinggal ya. Ya, betul sekali. Tetap harus realistis sih. Benar. Ya, karena biasa tuh cinta itu pas awal-awal kayak kelihatannya cinta, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya nggak growing bareng-bareng juga, itu lama-lama cintanya bisa hilang sih. Kalau nggak di nurture, karena cinta itu harus di nurture, harus dipelihara. Apa tuh bang nurture bang? Dipelihara, udah Dipelihara. Oke. Next question. Kenapa cewek rumit banget, Rick? Sumpah bingung gue. Kenapa cewek rumit banget? Karena kebanyakan cewek itu maunya di ngertiin sih, tapi jarang yang mau ngertiin. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kayak misalnya contoh nih, kenapa rumit, kayak misalnya dia lapar, tapi dia nggak mau bilang kalau dia lapar. Jadi nanti pasang muka cemberut lah, terus udah gitu. Kamu nggak peka banget sih? Padahal bilang aja lapar, bener gak sih? Benar. Misalnya aku kayak pengen dipeluk nih sama kamu, aku langsung bilang aja, sayang peluk aku dong gitu. Iya. Nah biasa tuh cewek kayak kebanyakan tuh kayak Berusaha membuat cowoknya menjadi dukun, cenayang ya. cenayang. Iya. Benar. Padahal kalau misalnya bini gua, kalau misalnya dia mau apa-apa tinggal bilang, minta, sayang aku mau ini dong, sayang aku mau ini dong, oke. Sayang aku lapar, udah tinggal beli makan. Gak usah ribet-ribet pakai drama-drama dulu gitu-gitu, aduh udah basi lah. Lo kalau misalnya masih begitu-begitu, Terus kayak misalnya aku pengen dianterin kamu kan, aku bilang sayang anterin aku dong, capek gitu, ya nggak sih? iya. Tapi kalau misalnya dia tahu gue lagi capek juga, kan dia bisa nyetir sendiri. Ya dia nyetir sendiri gitu loh. Dia harus kompromi juga sama pasangan biar kelihatannya tidak jadi ribet Iya. gitu. Misalnya sayang aku mau pergi ke ini dong, mau shopping. Udah tahu misalnya cowok nggak suka shopping gitu loh. Yang gak usah diajak gitu loh. Daripada nanti kamu nemenin aku kayak nggak niat. Ya emang nggak niat. Kita nggak niat, kita nggak mau gitu. Benar. Dan kita ada di sana aja nemenin lu, itu udah suatu hal yang baik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pasang muka cemberut atau segala macam, udah biarin aja. Iya benar. Misal ditanya, kamu kenapa? Saya enggak, aku nggak apa-apa. Cowok pasti bakal bilang nggak apa-apa. Padahal dia sebenarnya nggak suka ada di sana. Tapi dengan adanya dia di sana, kalian harus hargain itu. Jadi jangan
Ah muka kamu jelek, kamu gak niat nemenin aku, besok gak usah nemenin aku lagi dah. Kayak sama bapak gue kayak gitu tuh. Ya? Sama papa mama aku juga gitu. Iya. Kayak Itu kebanyakan gitu gak sih? iya, itu adalah pasangan ribet. Jangan kayak gitu, guys. Ya benar. Jadi buat perempuan-perempuan, kalian kalau mau apa aja udah ngomong aja. Kayak to the point aja gitu, kalian mau apa, mau ditemenin, mau dibeliin apa, mau apa, semuanya udah ngomong aja. Mau lapar kayak mau Iya. apa, semuanya. Karena cowok tuh nggak ngerti kita maunya apa kalau kita ngomong. Iya Iya. nggak sih? Benar. Iya. Jadi itu penting banget sih. Karena kita terlalu basic pikirannya. Mm-mm. Dan kadang ya itu bukan kadang sih, sering kali sih cewek tuh kebanyakan pengennya dimengerti tapi tidak mau mengerti perasaan cowoknya. Kalau aku sama Erik, aku suka nanya dia, misalnya aku melihat mukanya dia sedang bete, aku nanya, sayang kenapa gitu, aku tanya, kamu mau apa, aku pasti nanya dia gitu. Nah Awalnya gue nggak mau cerita, iya, tapi akhirnya sampai dia lembut, akhirnya sampai di titik dimana apa-apa akhirnya gue cerita sama dia. Itu tanpa pertengkaran sama sekali. Tapi emang harus step by step. iya, Kadang gitu juga guys. Menurut gue ya, cowok-cowok itu hidupnya tuh udah berat gitu loh. Jadi kadang dia bilang gak apa-apa gitu, padahal sebenarnya dia banyak pikiran gitu di otaknya. Jadi emang pendekatannya harus pelan-pelan gitu, sampai akhirnya dia mau terbuka. Jangan kayak, Udah kamu cerita aja sama aku, pokoknya kamu cerita aja. enggak, gue mau cerita gitu loh. Karena sepengalaman gue, ketika gue cerita, dia cuma bakal pakai itu cuma buat nyerang gue lagi ujung-ujungnya. Dan itu bakal dibawa ketika kita lagi berdebat. Itu yang bikin cowok-cowok males sebenarnya buat cerita. Karena semua informasi yang dia berikan nanti bakal untuk balik nyerang dia. Akhirnya dia gak mau cerita. Terus Jadi akhirnya lu kesel, kok kamu gak pernah cerita sama aku? Iyalah, males cerita sama lu. Next question. Ki, aku lagi bermasalah banget mengenai trust issue sama pasangan, takut dia ngulangin kesalahan yang lama dia. Aduh, ini sih kompleks sih kalau ngomongin kesalahannya saya. Iya. Kesalahannya apa dulu nih? Kayak Coba contoh deh, selingkuh. selingkuh. Kalau selingkuh itu, kalau aku selama itu nggak terjadi di hubungan aku sih, aku nggak terlalu mikirin ya, karena yang penting menurut aku itu adalah hubungan pas sama aku. Karena kan kalau misalnya hubungan yang lain juga menurut aku ya pasti ada alasannya, dan kita tuh nggak jalanin hubungan dia gitu loh, kayak misalnya alasan selingkuh atau apa. Karena sebenarnya nih ya, halo semuanya, aku juga dulu pernah selingkuh. Kenapa alasannya? Karena cowoknya nggak mau diputusin, ada yang sakit jantung lah, tiba-tiba asma, sampai ada cowok yang kayak di depan pintu apartemen aku tuh bener-bener kayak nungguin, bener-bener nggak mau diputusin gitu. Jadi aku kan bingung mau mutusin gimana, sedangkan aku udah kayak udah enek sama dia, udah nggak mau gitu sama dia kan. Sedangkan aku juga butuh pasangan yang lain gitu, maksudnya aku butuh Ya udah nggak mau aja sama dia. ya udah nggak mau gitu, ya udah. Jadi akhirnya disebutnya selingkuh, tapi sebenarnya aku udah berkali-kali coba mutusin dia gitu, tapi dia kayak tetap aja nggak mau. Dan menurut dia putus itu nggak bisa kayak cuman dari aku doang, harus dia juga mau putus, kan itu kan tidak adil, bener nggak sih? Iya. Oh itu gimana sayang? Aku juga pernah kayak gitu. Gue pernah selingkuh gara-gara emang pasangan gue juga gak mau diputusin dan diancem-ancem. Toxic relationship yang mau tetap dipertahanin, itu gue mending selingkuh. Iya, Ya. itu tuh diancem-ancem tuh, itu tuh paling males sih. Tapi ujung-ujungnya apa? Orang bilangnya, wah lu selingkuh. Tapi orang tuh gak pernah nanya kenapa lu bisa selingkuh gitu. Nah itu dia. Bukan cuma gara-gara, wah si ini lebih cantik, si ini lebih cantik. Alah tai kucing lah, yang ngerasain susahnya tuh gua gitu loh. Kan maksudnya kalian nggak tahu yang di belakang tuh apa. Orang taunya cuma ya udah selingkuh aja gitu, lu salah gitu. Tapi orang nggak pernah nanya kenapa lu bisa selingkuh. Iya. Orang udah ngejudge duluan. Tapi ya udahlah. Tapi kalau misalnya lu punya trust issue selama lu masih cinta sama dia, kalau menurut gua kasih kesempatan. Tapi lu juga harus janji sama diri lu, ketika lu dikhianatin lagi atau dia ngelakuin kesalahan lagi, udah lepas. Untuk kebaikan dia dan untuk kebaikan lu. Iya. Dan kalau misalnya kayak masalah trust issue itu sebenarnya harus banget diomongin sih. Kayak misalnya contoh, kayak misalnya kasus Erik dulu lah gitu, yang aku tiba-tiba baru tahu kalau dia itu ternyata ada cewek lain gitu, atau masih pacaran sama aku yang pertama kali gitu. Dan itu kan aku shock banget karena aku baru tahu pas kita balikan. Nah itu kan di situ sebenarnya aku juga ada trust issue tuh sayang, bener gak sih? Tapi aku jadi komunikasiin ke Erik gitu loh, dan aku bilang sama dia, sayang kalau misalnya aku ngomong ini dan aku ungkit-ungkit ini, kamu harus ngerti ya, karena ini adalah kesalahan kamu gitu, bener gak ya? Aku ngomong gitu kan. Dia ngomong di depan. Aku ngomong di depan gitu, jadi aku bener-bener ngomong, sayang kamu harus mengerti dan kamu harus paham, this is your fault, ini kesalahan kamu, dan apa yang aku rasain itu gak gampang untuk aku bisa
langsung move on begitu aja, aku bilang. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa kali aku nanya kamu lagi, aku ungkit-ungkit atau apa, kamu harus ngertiin ya, karena ini kesalahan kamu, aku bilang gitu. Dan dia ngerti gitu, kamu ngerti ya sayang? Dan gue mengerti, bukan berarti dengan gue mengiyakan dia juga nge-abuse itu untuk di setiap permasalahan dia bawa itu ke atas meja juga guys. Iya. Enggak, cuma emang kadang kalau misalnya dia lagi tiba-tiba uring-uringan cranky, tiba-tiba dibawa kayak gitu, disindir-sindir, ya udah Tiba-tiba snap kompromi gitu, aja. gitu. Tapi ya udah, maksudnya itu jadi konsekuensi juga sih, bener gak sih yang gitu. Tapi ya udah, dan along the way kayak lama-lama juga kalau misalnya Eriknya ngertiin dan nggak malah kayak marah-marah Marah balik. aku juga lama-lama kayak oh ya udah emang itu Ya. nggak penting gitu. Tapi dari Yang diri gue pun cewek juga nggak penting. ngasih pembuktian kayak misalnya gini loh. Oke, gue kemarin-kemarin udah pernah bikin salah sama lu sebelum kita married gitu misalnya. Sekarang gini aja, biar lu percaya sama gue, lu pegang semua sosial media gue, kayak HP segala macam, gak ada yang gue tutupin. Itu juga sebagai pembuktian kalau misalnya gue udah bener-bener serius mau berubah dan gue sayang sama dia. Kayak gitu loh. Jadi biar dia tuh gak kepikiran lagi kalau misalnya kayak gue nyembunyiin sesuatu, nggak. Gue transparan, gue emang bener-bener komit sama lu. Ya udah, lu boleh lihat semuanya. Itu usaha gue juga nggak balik marah gitu loh. Gue berusaha untuk recover dia juga. Jadi sambil dia heal, gue bantu dia nge-heal juga. Gitu caranya. Iya benar. Next question. Gimana Kak bisa menerima Erik dengan segala kekurangannya Erik, terutama kisahnya yang dulu? Kisahnya yang dulu kayaknya kamu gimana banget sih? Sebenarnya kalau menurut aku nggak cuman Erik juga sih, Erik juga menerima kekurangan aku ya sayangnya. Jadi kadang tuh aku tuh ngelihatnya kayak orang tuh selalu menempatkan Erik tuh di pihak yang salah atau di pihak yang jelek gitu. Enggak, sebenarnya aku juga sebagai manusia I'm not perfect gitu. I did lots of mistake juga. Aku kan juga punya pasangan-pasangan yang lama juga gitu. Tapi bedanya memang aku nggak aku bukan influencer. Sedangkan kamu kan influencer, itu makanya kenapa jadinya ke blow up aja semuanya gitu. Tapi kalau menurut aku ya tadi balik lagi sih di jawaban yang tadi ya sayang ya, bahwa semua orang itu kan punya kekurangannya masing-masing, ya kan? Jadi semua orang tuh punya kekurangan masing-masing. Yang paling penting adalah gimana caranya kita growing bareng dan kita mau berkembang di hubungan yang ini. Makanya aku tuh kadang suka nanya ke Erik justru kayak misalnya hubungan dia dulu tuh kayak gimana, supaya itu tuh nggak terulang di hubungan kita Bener. yang sekarang. Dia gitu. nanya justru, kamu tuh kira-kira apa yang bisa bikin kamu selingkuh? Misalnya kayak contoh, gue gak diperhatiin atau gue kesepian gitu. Dan dia nge-feel hole itu, dia nge-feel lubang itu ditutup sama dia. Jadi udah gak ada lagi chance atau gue kepikiran sekalipun untuk selingkuh. Iya. Kayak gitu guys. Ya benar-benar. Jadi kalau misalnya kalian tanya sama pasangan kalian gitu, kayak kira-kira apa sih yang bisa bikin lu selingkuh? Dan kalau misalnya dia tiba-tiba marah-marah atau take that as offensive question, itu aneh menurut gua. Karena mending kalau misalnya lu lagi masa-masa pacaran ya, even lu udah married pun, especially pacaran lah, justru pacaran tuh lu harus ngomong yang gak enaknya dulu. Itu di saat dimana lu terbuka sama semua kekurangan lu, apakah pasangan lu bisa terima atau enggak. Kebanyakan orang yang cepet-cepet married, ujung-ujungnya baru ketahuan jelek-jeleknya itu pas mereka udah bareng. Dan akhirnya wah nyesel gua kayak gitu. Jadi mending lo kalau misalnya baru pacaran atau segala macam, ya saran gua terbuka aja. Bilang lu jelek-jeleknya gimana. Misalnya kayak gua malas mandi gitu. Atau misalnya gua dulunya kayak gini, gua pernah kayak gini gitu loh. Dan kita tuh emang hidup bukan hidup dari masa lalu sih. Kita ngelihatnya masa depan sama yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya lu ngeliat ke belakang terus ya nggak bakal bisa. Bener. Kayak gitu loh. Benar. Bahkan ya orang-orang yang sekarang baik pun dulunya pernah bikin salah sih pasti. Betul. Dan aku bisa menerima Erik dengan segala kekurangannya karena Erik juga mau menerima aku dengan segala kekurangan aku. Gitu. Past is a past. Yes. Yang paling penting We adalah live in the present and the future. and the future. Oke. Next question. Gimana persisnya kalau pasangan kita itu bisa jadi rumah yang nyaman? Jadi kayak kategori kalau pasangan kita tuh bisa jadi rumah yang nyaman. Paling simpel sih sebenarnya, kamu bisa jadi apa aja dan bisa ngomong apa aja tanpa takut pasangan kamu tersinggung sih. Iya. Tapi kalau misalnya kamu mau ngomong sesuatu yang kamu kira kamu takut menyakiti hati pasangan kamu, biasa aku nanya gini sih, sayang aku mau nanya sesuatu dong. Tapi sorry ya kalau ini bikin kamu tersinggung, atau aku pasti minta maaf dulu ya sayang ya. Jadi dia tuh ada ancang-ancang gitu, oh ini apa nih, pertanyaan sensitif atau apa gitu. Atau aku biasa bilang, sayang aku ada pertanyaan yang sensitif nih, aku mau nanya gitu. Nah, nanti baru kamu jawab, benar gak sih? Iya.
Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut gue rumah itu lu bisa ngelakuin apapun bareng pasangan lu tanpa lu butuh siapapun lagi. Itu kalau gue, lu bisa cerita, lu bisa jadiin dia sebagai teman, bisa jadiin dia sebagai istri, bisa jadi partner dan apapun itu sih. Kayak gue juga pas semenjak gue married, kayak gue ngerasa gue nggak butuh temen sebanyak itu gitu. Karena semuanya udah ada dia, gue bisa ngelakuin apapun sama dia. Kayak gue bakal bisa, hidup gue bakal lebih baik ketika gue bareng sama dia, kayak gitu. Itu rumah sih menurut gue. Kayak kalau misalnya gue pergi pun, gue pulang, ya gue tahu gue harus ketemu siapa yang bakal nyambut gue. Jadi pokoknya intinya kamu bisa ngapain aja, kamu bisa ngelakuin apa aja, ya nggak sih? Iya. Pergi kemana aja, ya kan? Dan untungnya aku juga bisa bergaul sama teman-teman Erik sih, ya nggak sih? Iya, itu penting loh guys. Itu penting ya. Itu penting banget. Pas kalau misalnya cewek lu itu bisa bergaul sama teman-teman lu dan tidak berusaha untuk menjauhkan diri dari teman-teman lu, itu lu kalau misalnya jadi cowok, lu bahagia banget pasti. Kayak misalnya nih, kamu kalau misalnya sama teman-teman kamu nggak kayak berusaha untuk menjauh, nggak kayak misalnya bilang si Jimmy, aduh nggak mau deket-deket sama Jimmy bau gitu kan, nggak juga. Saya masih ditemenin juga dan disuruh mandi, gitu loh. Iya benar. Iya. Benar. Maksudnya bisa jadi teman juga. Bisa ngobrol, Iya. bisa jadi teman gitu kan. Nggak cuman kayak oh ya udah ikut kamu terus kayak diem doang. Nah tapi gue kan cukup introvert ya guys. Ya kalau misalnya ketemu sama teman-teman dia, gue diem. Tapi dia ngerti. Iya. Jadi emang setiap orang tuh punya apa ya, preference atau sikap yang berbeda sih. Bukan sikap sih, sifat yang berbeda. Jangan dipaksain juga. Misalnya kayak dia tahu nih gue nggak suka makan babi gitu, ya nggak makan babi gitu, nggak dipaksain. Atau misalnya aku tuh udah berteman sama teman kamu coba dong tuh berteman juga sama teman aku gitu, nggak juga. Saling ngerti aja tapi. Iya. Aku ngerti sih. Cuman kadang kalau misalnya kayak ada beberapa momen yang menurut aku tuh Erik harus ikutlah ke ke acara-acara aku sama temen aku. Aku bilang ke dia, sayang kamu ikut dong sekali-sekali gitu ya kan. Iya. Nggak tiap kali, karena kalau tiap kali bisa banyak banget ya. Oke. Tapi ini buat wanita-wanita di luar sana nih. Ketika laki-laki di respect di depan teman-temannya dan di treat sebagai raja, dia akan menjadi laki-laki paling bahagia di dunia ini. Jadi kalian cewek-cewek cuma butuh respect dia di depan teman-temannya, perlakukan dia sebagai pasangan yang baik, itu rasanya udah indah banget. Iya. Jangan pas di depan teman-temannya lu marah kayak pulangnya aku nggak nyaman di sini deh. Kayak Jimmy bau deh. Aku nggak nyaman di sini deh. Oh kalau Jimmy bawa, aku langsung ngomong sama Jimmy suruh mandi. Next question. Dia itu punya bestie cewek. Nah intinya Ini cowok dia. Ini cowok. Si cowok ini pokoknya punya bestie cewek yang basic-nya itu pokoknya ngerti semua kekurangannya dia dekat sama siapa, pokoknya tahu siapapun lah. Tapi ada satu momen dimana dia tuh si cowok ini bener-bener drop banget masalah percintaan, dan dia akhirnya curhat lagi nih nemuin si bestie ceweknya. Dan seketika dia bilang, udah cukup benahi dirimu, gak perlu capek-capek kayak gini lagi. Kalau emang udah waktunya, nanti nikah sama aku. Itu artinya gimana kak? Aku lanjutkan hubungan kita yang bestian ini apa gimana? Ini emang kurang sensitif nih ya. Gimana coba, kamu kan cowok nih. Oke, dari gua ya. Gua POV sebagai cowok, dari angle cowok nih. Kalau misalnya dia sesuai dengan kriteria lu, gas. Karena sorry nih guys, kadang mengerti dan baik aja kadang nggak cukup, paham nggak? Walaupun dia kayak udah ada buat lu segala macam, ya kalau lu nggak suka ya nggak suka aja. Orang punya preferensi tersendiri. Kalau misalnya dia bagus buat lu, go for it bro, gas. Dia mau nerima lu, gas, let's go. Hamilin bro. Hamilin. Tapi kalau nggak sesuai, ya kamu bilang ke dia aja bahwa kamu cuma mau temenan aja sama dia, ya nggak sih? Benar. Itu kode keras sih menurut aku. Iya. Bener-bener kode keras bahwa dia tuh emang suka banget sama kamu, dan mungkin dia udah capek dan kesian. Capek nih orang nih goblok banget sih, udah sama gua aja dah. Iya. Hamilin gua. Oke, Ya so kurang lebih gitu lah. next question. Nih, Kak, aku baru putus sama pacar aku. Aku sayang sama dia, dia juga sayang sama aku. Tapi kadang dia marah, ngemaki-maki aku pakai bahasa kotor yang parah. Nah ini pengalaman kamu nih, yang biasa digunain sama laki-laki. Effort aku selalu gak dianggap sama dia, dan akhirnya aku memilih buat putus. Apakah keputusanku tepat? Sangat tepat. Tepat. Gue pernah digituin soalnya. Bukan gue yang gituin ya, gue pernah digituin. Sian banget. Udah. Berarti dia nggak bisa ngehargain lo. Itu adalah keputusan yang sangat baik. Karena cowok misalnya udah ngomong kasar ke lu, Udah cewek main kalau tangan. kasar udah itu ya. Walaupun cuma ngomong, ya. Tapi lunya gimana? Lunya ngomong kasar juga nggak? Soalnya kadang ada beberapa cewek yang kadang ngomongnya bangsat juga, kayak gitu loh.
Cowok kadang udah nahan-nahan nih, udah nggak mau, tapi kadang ceweknya yang suka ngebait terus, tau gak sih? Yang mudah-mudahan lu nggak begitu. Tapi kalau misalnya lu nggak begitu dan dia begitu, udah putus aja. Ini cowok, ini dia cowok kayaknya. Hah? Ini cewek apa cowok ya? Oh kayaknya ini cowok. Hah? Ini cowok deh yang dikata-katain deh. Cowok dia. Oh cowok. Iya, cowoknya dikata-katain. Oh cowok yang dikatain, udah fuck. Hah? Fuck that bitch bro. Cowoknya loss. dikata-katain. Ya, dia nggak bisa ngehargain lu. Cowok yang dibutuhin tuh bukan cinta, tapi respect. Tapi ngomong-ngomong cewek yang kasar ya, aku lihat maksudnya kayak di TikTok tuh banyak sih, maksudnya hubungan cewek cowok yang ceweknya ngomongnya juga kayak kasar atau tolol-tololin cowoknya atau apa gitu. Nah, cowok nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya cewek udah nggak respect sama cowok, buang jauh-jauh. So okay, that's the video. Thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Gua Eric Colin dan juga Dep. Kalau misalnya kalian pengen lihat Instagram kita berdua, Eric and Dep, atau misalnya Instagram gua dan juga Instagram Dep. See you guys on the next video. Stay peace, love, and solid excellent forever, bro. And see you guys on the next video.